I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes. Nah adik-adik, kakak hari ini akan menemani adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Kakak gak hanya sendirian loh, kakak akan ditemani oleh Kak Erika. Shalom adik-adik. Dan Kak Yohana. Shalom adik-adik. Nah adik-adik di rumah, jangan lupa persiapkan buku Alkitab, buku lagunya, alat tulis, dan buku tulis untuk mencatat firman Tuhan yang akan diberikan nanti. Dan yang paling penting, siapkan hati dan pikirannya untuk melaksanakan ibadah hari ini. Dan jangan lupa siapkan persembahannya ya adik-adik. Nah adik-adik, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja ibadahnya ya. Yang siap memulai ibadah katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua? Luar biasa, dahsyat, yes. Oke Kak Erika, kita mau menyanyikan lagu yang mengajak adik-adik untuk menari dan bersuka cita. Sebelumnya, Kak Yohana mau kasih tahu dulu judulnya nih. Judulnya adalah Sungai Sukacitamu. Sebelumnya, kita panggil pasukan Kristus dulu ya Kak. Harus. Oke, pasukan Kristus siap. Kurang semangat sekali lagi Kak. Pasukan Kristus siap. Kita panggil musiknya. Musik. Oke, adik-adik, kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Semuanya bersiap, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersama dalam doa.
Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati dan pikirannya masing-masing di rumah ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa beribadah pada hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Bapa, berkati juga Amang Pendeta yang akan memberikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang diberikan menjadi berkat buat kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ampunilah segala dosa kami yang telah kami perbuat. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali, tapi sebelumnya kita mau panggil pasukan Kristusnya dulu lagi ya. Yuk, pasukan Kristus, siap! Adik-adik, kita mau bernyanyi, harus lebih semangat, harus lebih bersukacita, karena kita semuanya pasukan Kristus. Kita mau angkat satu pujian, Laskar Kristus. Siap? Kita panggil musiknya, musik! Siap-siap ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke adik-adik, masih tetap bangkit berdiri karena kita mau mendengarkan foto. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini adalah hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, lagu selanjutnya adalah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Musik.
adik-adik, kita akan mengaku iman percaya kita. Sebelumnya adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, persiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik, persiapkan hati dan pikirannya untuk menyambut firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik boleh duduk manis. Kita mau mendengarkan khotbah hari ini dari Amo Pendeta Budianto Silitoma. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian minggu. Mari persiapkan
hati pikiran kita mau mendengar firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberkati kami anak-anak kecil dan memberi kami nafas hidup, memberi kami waktu beribadah di minggu ini. Terpuji nama-Mu. Kami mau menerima berkat melalui firman-Mu. Tuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan menyapa adik-adik. Nama akan membacakannya tertulis dalam Matius 14 ayat 25 sampai ayat 32 dengan topik Yesus berjalan di atas air. Mengatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pernah merasa takut gak? Abang pendeta juga pernah takut. Takut kegelapan, takut sendiri. Pokoknya hal-hal yang menyeramkan membuat takut. Murid-murid Tuhan Yesus dalam nasi takut, mereka kan naik perahu. Sebelumnya mereka sudah membantu orang banyak yang 5.000. Maka ketika Yesus memberikan mereka makan, coba bayangkan memberi 5.000 orang makan, pasti sangat capek. Dan setelah itu Tuhan Yesus menyuruh mereka menyeberang dengan perahu duluan. Saat murid-murid duluan menyeberang, Tuhan Yesus masih berdoa secara khusus. Dia tahu jam 3 malam atau yang menjelang pagi, Yesus datang berjalan di atas air. Dan murid-muridnya melihat dan menganggap itu hantu. Maka mereka berteriak, "Itu hantu!" Lalu Yesus menjawab dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kenapa mereka berteriak-teriak? Karena takut. Adik-adik, ternyata Yesus tidak membiarkan murid-muridnya takut. Yesus yang penuh kuasa, yang luar biasa itu, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa menghidupkan orang mati, bahkan bangkit dari mati.
itulah Tuhan kita. Apapun dapat diperbuat, melebihi dari dunia, melebihi dari manusia, melebihi dari saya dan dari adik-adik. Itu luar biasanya. Sekalipun Yesus luar biasa, punya kuasa, Dia mau menghibur dan memberikan kebaikan bagi murid-muridnya. Maka disebut dalam nats ini, tenanglah. Coba di hari kalau takut di rumah, tiba-tiba bapak mama datang mengeluh, aku tenang, gak usah takut mendengar geluduk, kira-kira begitu. Misalnya mau gemetaran, lalu papa mama memeluk mengatakan, tenang anakku, ini papa mama, jangan takut. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti menyenangkan. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus yang sempat merasa takut menerima ketenangan dari Tuhan Yesus. Bahkan seorang murid yang bernama Petrus mengatakan, Tuhan, apabila Engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air, dia mau ikut-ikutan. Dia melihat Yesus jalan di atas air, dia mau ikut-ikutan. Ternyata Yesus menyanggupi loh adik-adik. Yesus bilang, udah sini katanya, lama sini dikatakan, datanglah. Yesus menyuruh dia datang. Maka Petrus datang dan dia ikut berjalan di atas air. Coba bayangkan, berjalan bersama Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kan ada lagu begitu kan? Jalan serta Yesus. Sekalipun dia sudah jalan beserta Yesus, ketika angin datang, Petrus takut lagi. Akhirnya apa? Ia mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, itu dia. Dia takut. Ketakutan membuat manusia tenggelam seperti Petrus. Itu dia. Tapi masih mending adik-adik. Dia mengatasi ketakutan tidak sendiri. Dia masih minta tolong kepada Yesus. Nah, kalau adik-adik merasakan ketakutan, mau nggak minta tolong kepada Tuhan Yesus? Kalau pendeta mau loh. Kalau abang merasakan ragu, merasakan sesuatu, bahkan mungkin merasa lapar atau sakit, seperti ini suara abang ini masih rusak kan? Coba kita ke Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan Yesus itu baik, Dia penolong orang yang lapar, menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta dicelupkan, yang tuli juga disembuhkan. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Jadi adik-adik, kalau adik-adik butuh bantuan, teriaklah minta tolong kepada Yesus. Sama seperti kita minta tolong kepada mama-papa. Mama, jangan main-main. Harus tetap percaya, harus tetap setia, harus tetap semangat. Karena tahu gak adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat senang melihat anak-anak kecil. Dalam satu peristiwa ketika ada orang melarang supaya anak-anak jangan datang ke Yesus, Yesus marah loh dan mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Jadi dia juga menunggu adik-adik datang kepadanya, supaya apa? Adik-adik diberi ketenangan, adik-adik diberikan kebaikan, dan adik-adik diberi semangat baru. Adik-adik memiliki keunggulan, menjadi pintar karena rajin belajar di dalam Yesus, menjadi baik karena rajin berdoa kepada
Yesus. Jadi adik-adik, Yesus kita itu hebat. Sekali lagi, dia dapat berjalan di atas air. Tapi jangan salah, Yesus itu juga suka berdoa. Yesus suka memberi orang banyak makan. Yesus suka menyembuhkan. Maka adik-adik juga diberikan kesempatan untuk meminta tolong pada Yesus. Ada masalah, berseru kepada Yesus. Ada takut kebenaran, panggil nama Tuhan Yesus. Ada sakit, panggil Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkanmu, Yesus menggendongmu, Yesus mengasihimu. Setuju adik-adik? Imam juga sedang bersama Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati papa mama, Tuhan memberkati opung, kakak, adik, dan guru-guru sekolah minggu. Semua kita diberkati Tuhan, sama-sama berteriak, Yesus tolong kami. Seperti kemarin-kemarin menghadapi COVID-19, kita berdoa, Yesus sembuhkan kami. Nah, Yesus yang berkuasa itu, yang kuat itu, menjawab buat kita. Sekarang kan sudah mulai normal, maka kita bersyukur. Adik-adik bersyukur, semua kita bersyukur. Karena Yesus yang kuat, yang perkasa, yang luar biasa itu, mau mendengarkan adik-adik dan saya, kita semua. Amin. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa, adik-adik mengikuti doa Abang Pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan berita kekuatan dan kuasa-Mu. Yesus sangat baik, memberi orang 5.000 makan dan menyembuhkan sakit penyakit. Kau juga baik kepada murid-murid saat di perjalanan mereka terlebih dahulu naik perahu dan Yesus menyembuh mereka melalui air. Mereka terkejut dan takut, tapi Yesus memberikan ketenangan supaya mereka tenang dan damai. Demikian juga kami anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, kalau merasakan takut sendiri di rumah, takut karena kegelapan, karena suara petir, atau apapun itu, kami mau berseru kepada Yesus. Dan kami percaya Yesus menjawab kami. Kami percaya Yesus merangkul kami. Kami percaya Yesus memberkati kami. Terpuji nama-Mu, Yesus yang baik. Kami percaya Engkau telah mengampuni dosa kami. Amin. Oke adik-adik, kakak akan membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama ayat hafalan, adik-adik masih ingat? Ya, ayat hafalannya dari Mazmur 7 ayat 7. Isinya adalah, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Yang kedua, untuk aktivitas kelas Bethlehem, adik-adik merekam video bersama mama atau papa dan berkata, jangan takut, ada Tuhan beserta kita. Yang ketiga, aktivitas kelas Nazaret dan Samaria, adik-adik merekam gerak dan lagu Yesus itulah satu-satunya. Pakai gerakan dan nyanyi secara bersamaan ya adik-adik. Yang keempat, aktivitas untuk kelas Kanaan dan Tesalonika. Adik-adik diminta untuk merekam video yaitu menceritakan kembali
khotbah hari ini dengan durasi maksimal 2 menit. Untuk warta selanjutnya, kakak akan beritahukan kembali kita akan bertemu kembali di Zoom kelas masing-masing tanggal 5 Juni tahun 2022 pastinya. Nah, untuk kelas Bethlehem, Nazaret, Samaria akan dimulai dari jam 3 sampai jam 4 sore. Untuk Kanaan dan Tesalonika dimulai dari jam 4 sampai jam 5 sore. Jangan telat ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Mau kecil atau besar, yang penting adik-adik ikhlas dalam memberikan persembahan tersebut karena Tuhan lebih senang kepada adik-adik yang memberikan persembahan secara ikhlas. Nah, gimana cara memberikan persembahannya? Kita simak video yang berikut ini. Hai teman-teman, ada yang baru loh, cara untuk memberikan persembahan kita. Ada QRIS baru. Ayo kita lihat bagaimana caranya. Masih sama. Pertama, scan barcode yang tertera di layar YouTube teman-teman. Lalu yang kedua, kali ini bisa menggunakan OVO, GoPay, juga aplikasi Dana. Nah, nanti minta bantuan papa, mama, abang, atau kakak ya untuk scan barcode-nya. Lalu ketikkan berapapun jumlah persembahan yang teman-teman ingin berikan. Jangan lupa nanti diberi keterangan persembahan SM. Nah, teman-teman, berapapun yang kita ingin berikan, berikanlah dengan penuh rasa syukur ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bernyanyi satu buah lagu, Yesus itulah satu-satunya. Yuk adik-adik yang belum berdiri, semuanya bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan penuh sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, tiba kita di penghujung ibadah ini. Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa dalam bahasa Batak. Ali Tuhan di mata manami dari banu agijan, mauliati ma di besar rohanami Tuhan, ala dohot dan anak di jakoko Tuhan ajamu. Bison upapumu hami pilihan nami, sejalo mai bahan hasangapon di guarmu. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Ali amanami. Ali amanami na di banu akijam, saya binar bagia ma guarmu, saya roma harajaumu,
Saya selalu malu meneroham di bangunan tongaon soal dari bangunan hijau. Leo Tuhan sadari orang luas siap hari. Sesa barusan nami. Sama barusan nami di dosa di nomor dosa Tuhan. Unang kami tukiuk tu penunjunan. Alua mahami siapkan aku. Ay hurun apuna harajaun. Roh kagugun. Roh dia sangapon saliling nihiling na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di matamamu. Di sordakot Tuhan di matamamu hinatuhu. Jalasi marohana bidahu. Di dopakot Tuhan di matamamu hinatuhu. Jala di pasawar manamena tutodim. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama-sama. Nah, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk tetap jaga kesehatan dan makan makanan dan minuman yang bergizi. Nah, kakak juga ingatkan kembali adik-adik harus tetap semangat. Nah, kakak ingatkan lagi, jangan lupa aktivitasnya di-share di sosial media yaitu Facebook, atau yang tidak ada sosial medianya bisa kirim ke kakak guru sekolah minggunya di kelasnya masing-masing ya adik-adik. Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.